Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, piye kabare? Balik maneh rek nang aku nang kene, Cak Nufur ya, di kota Surabaya. Kali ini teman-teman pasti udah ngelihat ada kotak mewah di sini ya, logo Mi di sini. HP apa ini? Ini adalah HP Xiaomi 13T. Kenapa ceritanya bisa ngambil ini? Jadi sebenarnya ini bukan punya aku, guys. Ini punya temenku. Karena beberapa waktu yang lalu temenku ini galau. Fur, mana sih HP di kisaran range 4-5 jutaan? Sudah lama nggak berkabar. Oh iya, bentar lagi juga mau rilis Poco F6 guys. Makanya sempat tertahan ya dan sempat galau. Tapi kemarin dia ini, temenku, ngabarin kalau dia udah beli sih ini. Xiaomi 13T. Dia langsung aja tawarin icip-icip seperti apa sih rasanya pakai si Xiaomi 13T ini. Dapatnya malah store-nya di offline. Dia nggak nyari di online. Syukur masih ada satu stok, langsung aja di check out, diperiksa ke sana, langsung dia kasih kesempatan aku buat utak-atik ngulik si Xiaomi 13T ini. Ya jadi langsung aja ya, nggak usah berlama-lama. Ini teman-teman bisa lihat dusnya mewah dibandingkan dengan HP Xiaomi yang lain. Di sini sangat minimalis, ada logo Mi di sini, warna silver, dan Xiaomi 13T. Yang menarik ininya guys, co-engineer ya, co-engineer with Leica. Leica guys. Lalu di sisi kanan, Xiaomi 13T 5G, sudah 5G. Lalu ada Xiaomi, kami buatan Indonesia guys. Di kanan kiri nggak ada apa-apa. Di sini speknya, garansinya 15 bulan, dibuat di Indonesia guys. Leica Professional Camera System, 67 watt, IP68 ya kan, 5000 mAh, 144 Hz. Lalu warnanya warna biru, 12 GB dan 256 GB. Langsung aja kita eksekusi. Kebetulan sudah pernah dibuka, jadi kita coba buka lagi aja supaya tahu nih teman-teman gimana first impression-nya. Oke, setelah dibuka di sini ada ucapan selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Xiaomi. Xiaomi brand besar di Indonesia, guys. Di dalamnya langsung kita buka, dapat SIM ejector. Lalu ada casingnya, guys. Casingnya ini bening ya. Kelihatannya kayak modelnya kayak Xiaomi 14 ini. Coba ntar kita lihat. Lalu ada buku panduan seperti biasa, kitab-kitab guys. Kitab-kitab 2 biji ya. Ini dia HP utamanya ya. Tapi kita simpen dulu. Samping ini dapat charger 67 watt guys. Kebetulan susah ini ngambilnya. Oke, chargernya 67 watt, design by Xiaomi. 67 watt ya. Dapat juga kabelnya di sini. Masih E2C kayaknya. Bener guys, masih E2C di sini ya. Jadi seperti itu, udah nggak ada apa-apa lagi. Ini dia HP utamanya. Kita lihat, kita sliding saja. Seret. Masya Allah. Xiaomi 13T, co-engineer with Leica. Sekali lagi, co-engineer with Leica. Leica Professional Camera System, 67 watt. Sama kayak di dusnya ya, ditampilin semua. Flagship 4 nanometer prosesor. Tapi nggak disebutin dia pakai chipset apa di sini. Di dusnya juga nggak ada. Cuma nyebutin flagship 4 nanometer prosesor. Semisterius itu kah? Ini dia HP-nya warna biru. Kesan memegangnya sangat enak ya. Aku jadi teringat Poco M5 yang pernah tak pinang beberapa waktu yang lalu. Kebetulan ada juga videonya di channel ini. Gak jauh beda pengalamannya karena ada vegan leather ya. Vegan leather di sini warnanya warna biru. Tulisan Xiaomi. Ini yang jadi pembeda. Yang nunjukin kalau Xiaomi ini kelasnya di atas merek. Di atas subnya si Xiaomi itu sendiri. Ada Redmi, ada Poco. Ini yang ngejual sebenarnya logo Xiaomi di sini. Karakternya bold gitu loh. Sama seperti desain dari Xiaomi 14 aku suka banget. Bold mengotak di sini. Itu yang aku suka. Untuk pilihan warna yang lain itu ada warna hijau dan warna hitam. Tapi bodinya kaca. Untuk bodi belakangnya kelihatan di sini curvy ya. Jadi enak banget buat dipegang. Walaupun layar depannya ini flat aja. Tapi dari belakang feel genggamannya masih enak. Lalu di bawah
ada SIM tray. Langsung kita lihat aja. Oh, dia cuma ada SIM card aja, nggak ada extend buat SD card. Agak sedikit lucu sih, karena para kompetitornya masih nyediain opsi itu. Oke, tadi kan sudah, habis itu di kanan ada Type-C, ada speaker. Speakernya ada dua guys, dual stereo speaker. Lalu di kanan ada 4 button, volume up, volume down. Fingerprint kayaknya in finger ya, in display fingerprint pasti. Atas ada infrared blaster guys, Xiaomi masih mempertahankan identitasnya dan konsisten selama bertahun-tahun. Mau di lini HP murahnya, entry level, mid range, sampai ke flagship masih ada yang namanya infrared blaster. Ini kalau nggak salah lubang mikrofon guys, masih ada di sini. Oke, Mi powered by Android. Mi, Xiaomi powered by Android. Ya, ini dia guys, tampilan awal dari Xiaomi 13T. Gimana? Kesannya, aku suka sama layarnya yang jernih guys. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari penyimpanan. Wow, kerasa banget. Screen refresh rate-nya smooth guys. Oke, kita lihat. Dia 144 Hz, 144 Hz, man. Defaultnya dia sudah segitu. Kita bisa ganti di sini, nggak bisa, sayangnya nggak bisa 120 Hz. Langsung paling tinggi yaitu 144 Hz. Nggak tahu boros apa enggak nih, semoga enggak ya. Tapi emang sebegitu kerasa dan sebegitu ngefeknya ketika kita scrolling layar yang ada di HP ini. Oke, mode gelapnya jelas karena ini AMOLED ya. Hitam, bener-bener mati. Lalu tingkat kecerahannya juga seamless. Oke, penyimpanannya yang terpakai itu cuma 28,7 GB ya, dengan sistem 11 GB-an. Nah, untuk HP ini dibekali dengan MIUI 14 dan Android 13 guys, tapi ada versi terbaru. Sudah jelas HP ini akan dapat HyperOS ya guys, akan dapat HyperOS. Oke, jadi baru nyadar guys, kalau pemasangan screen protectornya di sini kurang akurat ya, agak belok dia, nggak presisi di punch hole atau di dot lensa depan ini. Jadi ngebayangin kalau misalnya kita beli motor Matic ya, spakbornya tuh miring gitu. Nah ini kayak gini persis. Mungkin di unit yang lain pemasangannya lebih rapi dibandingkan yang ini. Oke, langsung aja kita ulik spesifikasinya guys. Di sini RAM-nya 12 GB ya. Dengan UFS. UFS-nya belum ada guys. Kayaknya 13.1 ya. SoC-nya nih, tadi yang kita penasaran. Dimensity 8200. MediaTek Dimensity 8200. Jadi layar HP ini sudah Full HD Plus dengan bezel yang menurutku sih tebel ya. Mirip-mirip feel-nya sama kayak A55 tuh. Tebelnya sama guys. Ketebalannya sama. Jadi memang dia belum tipis. Lanjut ke storage-nya, ini masih 256 GB aja. Ini yang aku agak sedikit kecewa ya, karena zaman sekarang HP dengan RAM 12 GB, bayangin, RAM 12 GB, internalnya itu cuma 256. Biasanya kan tandem ya, 12 dengan 512, sama kayak Poco X6 Pro. Karena kalau 256 nih, feel-nya itu sama kayak beberapa tahun ke belakang. Dia tandemnya sama RAM 8 GB. Menurutku ini jadi salah satu minus HP ini. Tadi udah nggak ada slot SD card, tapi internal memorinya cuma 256. Dan tersedia hanya satu SKU aja guys. Semoga cukup ya untuk storage-nya. Sony IMX 707 guys. Dan kolaborasi dituning sama si Leica ya. Udah jelas banget ini Leica guys, Leica. Apa nggak tambah menjual nih? Nilai harga barang ini jadi makin meroket guys. Kamera depannya sih cuma 5 megapiksel ya. Baterainya 5000 mAh.
Terus ini ku konekkan wifi, feel-nya panas ya guys. Agak sedikit panas. Apa karena ini masih baru, dia masih setting. Tapi aku rasa kalau misalkan kalian beli yang kaca, pasti akan lebih panas dibandingkan yang ini. Yang vegan leather. Langsung aja kita ulik si kameranya. Wow, langsung ditonjolin dengan tulisan Leica di sini guys. HDR ada, Leica variannya ada banyak, otentik, vibrant. Oh cuma ada 2 aja guys, rupanya. Lensa ultrawide ada, lensa 1 kali ada, dan lensa telefoto ada guys. Oke. Gimana? Kameranya gimana? Kameranya ini kurang fokus ya. Kurang fokus. Ya, bukaannya karena ini di sini 1,9. Oke. Nah, tapi sebenarnya ini oke, warnanya oke. Untuk orang yang suka Leica, karakter Leica ini oke. Karena kontrasnya dapet. Apa karena belum terbiasa aja ya? Tapi saya Belum tahu settingannya kita. Iya, untuk settingan bukaan ini sih. Jadi ini oke juga ini. Hasilnya. Nah, ketajamannya pun oke. Untuk HP ya. Untuk HP ya? Kalau warnanya gimana? Warnanya sih Leica banget. Jadi orang yang suka Leica pasti suka. Karena deep banget kan warnanya. Tapi untuk selera sih. Karena saya suka warna-warna Fuji yang warm. Saya nggak begitu suka warna-warna seperti ini. Tapi dia lebih ke natural nggak sih? Iya, naturalnya kan deep Leica banget. Deep Leica banget ya? Tapi ini loh, kenapa kok F19? Mungkin belum nemu cara settingannya ya? Iya. Oke. Sun, Cak. Sekian, terima kasih. Saya Cak Nufur. Masya Allah. Prosesingnya kerasa banget sih ini. Tapi kalau misalkan di banyak cahaya gitu, mungkin dia lebih bagus ya. Misalkan kayak gini, kita mau foto pemandangan tuh kayak bagus-bagus aja. Tapi kalau giliran ngefoto orang, itu kayak processingnya kerasa banget. Terlalu over apa gimana? Terlalu over. Over ya? Puyeh. Over processing, bukan over saturated, bukan ya? Iya, over processing. Apa karena belum tahu settingannya aja nih? Bisa jadi, mungkin kalau mode manual mungkin bisa jadi ya. Padahal ini kan yang dijual Leica-nya ya. Tapi kok gak kerasa gitu Leica-nya itu. Apa yang jadi Leica itu apa gitu. Kalau akhirnya sama aja dengan kamera-kamera Xiaomi lainnya. Yang nggak ada embel-embel Leica-nya ya? Iya, yang nggak ada embel-embel Leica. Mungkin menurutku belum tahu settingannya aja, coba ntar pas. Iya. Biasanya kalau kita lihat gini deh. Iya banget ini. Mungkin karena kita bandingannya sama iPhone ya, bisa jadi ya. Atau HP-HP flagship lainnya. Jadi ya karena mungkin ini bukan flagship banget kan ini HP ini. Apa ini mid range ya itu? Mid range ya. Hasilku di mana guys? Kamera yang bagus. Bagus. Dan dia nggak pecah ya, nggak pecah, nggak kayak HP yang lain. Speakernya bulat, bassnya juga dapat, luar biasa. Yang aku suka juga di kualitas layarnya ini, layar AMOLED 144 Hz. YouTube ini bisa 4K ya, bisa 4K HDR guys. Jernih banget gak sih? Dia punya kecerahan layar, peak brightness bisa sampai 2600 nits guys. 2600 nits peak brightness ya. Peak brightness ingat, pada saat HDR-nya nyala. Kalau secara default dia hanya 1200 nits. Bukan hanya lagi, rata-rata HP itu masih di bawah 1000 nits. Bahkan Samsung A55 masih
Ya, 1010 nits saja, guys. Oh iya, ini kita lihat iklannya, guys. Iklannya kita lihat belum begitu kelihatan ya, tapi bagi sebagian orang katanya HP ini banyak iklannya. Nanti kita coba pada saat review ya setelah penggunaan. Ini sejauh ini belum begitu kelihatan iklannya mengganggu apa enggak, tapi seperti biasa HP Xiaomi dikenal dengan banyaknya bloatware yang ada kalau HP ini baru. Langsung aja kita hapus-hapusin guys, karena nggak kepake di sini. Oke, kebetulan ini juga masih belum biasa ya dengan UI-nya Xiaomi. Terbiasa pakai Samsung. Ini berarti, oh sudah di tampilan depannya guys. Ini tinggal dihapus-hapusin aja yang nggak penting ya. Senang banget ya, akhirnya kesampaian juga megang si Xiaomi 13T ini. Walaupun ini bukan punyaku, tapi vibes-nya kebawa gitu loh. Feel-nya itu kebawa. Karena HP ini hype pada saat zamannya. Saking hype-nya, maka di mana-mana ludes, di mana-mana diborong orang gitu. Itulah kenapa banyak yang bilang HP ini goib ya, selain si Poco X6 Pro. Kita harus rajin-rajin ngecek di online store, HP ini ada nggak stoknya. Bahkan kalau kita hoki bisa aja di offline store, bisa dapat HP ini, sama seperti temanku tadi. Bisa dapat HP ini di offline store di Surabaya. Secara overall, kita belum bisa simpulin, karena ini belum di-review, masih di hands-on aja. Yang paling aku suka adalah desainnya ya. Desainnya sangat elegan, karakternya cocok di aku ya. Dia bold dan nggak murahan ya. Bold dan nggak murahan. Karakter housing kameranya juga keren, ditemani dengan tulisan Leica yang ada di sini. Mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Tunggu video selanjutnya. Semoga HP ini awet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang saya udah punya iPhone 13 Pro. Ini lebih untuk multitasking. Oke. Karena kan lebih enak Android, di mana-mana lebih enak buat multitasking. Ngirim secondary phone buat kerja, buat sehari-hari pakai ini pasti nanti. Oke. Ditunggu reviewnya ya. Siap.